Halo semuanya, buat yang online juga, welcome to Alpha Mega Church. Today's gonna be a great day. Mari kita bangkit berdiri bersama and let's worship Jesus together. Woo! Tepuk tangan bersama. Bersama-sama ku bersandar padamu. Sungai di gurun kau adakan, tembok musuh pun runtuh. Bukan kuatku, tapi kekuatanmu. Dia buka jalan penuh mujizat, tenangkan badai, takutkan musuh. Dia buka jalan, jangan terbatas, patahkan kutu, hatiku kuat. Nyanyikan bersama-sama. Ku bersandar padamu. Sungai di gurun kau adakan, tembok musuh pun runtuh. Bukan kekuatan kami, bukan kuatku, tapi kekuatanmu. Bersama-sama. Dia buka jalan penuh mujizat, tenangkan badai, takutkan musuh. Dia buka jalan, jangan terbatas, patahkan musuh, hatiku kuat. Kemana Ose? Mari bersama-sama tepuk tangan di atas kepala. Nyanyikan bersama. Dia buka jalan penuh mujizat, tenangkan badai, takutkan musuh. Dia buka jalan, jangan terbatas, patahkan kutu, hatiku kuat. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Woo! Mari tepuk tangan bersama. Kita percaya bahwa Tuhan sediakan buat kita. Amin. Woo!
Sama-sama tadahkan kedua tangan kita. Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan, Engkau Tuhan yang tidak pernah gagal buat setiap kehidupan kami Tuhan. Biar ini jadi deklarasi buat setiap hidup kami Tuhan. Untuk kami percaya padamu Tuhan. Thank you Jesus. Nyanyikan bersama. Blessed assurance, Jesus is mine. He's been my fourth man in the fire, time after time. Yes, Lord. I'm born of His Spirit, washed in His blood, and what He did for me on Calvary is more than enough. Yes, come on. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Beri tepuk tangan luar biasa. A perfect submission, all is at rest. Kami percaya nih Tuhan. I know the author of tomorrow has ordered my steps. Yes, Jesus. So this is my story. Yeah. This is my song. I'm praising my risen King and Savior all the day long. Angkat tangan kita bersama-sama. I trust in God, yeah, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. He won't fail me. He won't fail me. Kami percaya Engkau Tuhan. Deklarasikan ini bersama-sama. I sought the Lord and He heard and He answered. I sought the Lord and He heard and He answered. I sought the Lord and He heard and He answered. That's why I trust Him. That's why. Come on. I sought the Lord and He heard and He answered. Jesus. I sought the Lord and He heard and He answered. I sought the Lord and He heard and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord and He heard. Kami percaya Engkau Tuhan. And He heard and He
Kasih tepuk tangan luar biasa buat Tuhan kita. Thank you Jesus, thank you Jesus. Kami bisa percaya Engkau Tuhan. Dengan menadahkan kedua tangan kita lebih tinggi dari biasanya. Lagu ini mengingatkan kita bahwa Dia Tuhan yang tidak pernah gagal. Dia bawa kemenangan buat setiap kehidupan kita. Dan karya salibnya memenangkan setiap kehidupan kita. Oleh karena itu pada siang hari ini dengan menadahkan kedua tangan kita mau bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Ketika kita mencari Tuhan, ketika kita berdoa kepada Tuhan, Dia mendengar dan menjawab setiap doa kita. Mari Alpha Omega Church jangan tinggal diam, keluarkan suara Anda. Dia mendengar setiap seruan doa kita. Oh Jesus, ini doa kami yang kami bawa padamu. Oh Jesus, Engkau berkuasa, Engkau kami percaya, Engkau tak pernah gagal. Kami percaya Engkau Tuhan. Kami percaya kami dalam genggaman-Mu ya Tuhan. Kau menjamin masa depanku, amin. Ku menatap dengan imanku, tiada ombak terlalu yes God, menggoyahkan iman percayaku. Di tangan-Mu terukir, di tangan-Mu hari esokku. Angkat tangan kita bersama-sama. Aku aman. Tangan luar biasa untuk Tuhan kita. Kami aman dalam-Mu Tuhan. Nyanyikan bersama. Kau menjamin masa depanku. Kami percaya di Tuhan. Ku menatap dengan iman-Mu. Yes God. Tiada menggoyahkan iman percaya. Di tangan-Mu, di tangan-Mu
aku aman. Genggamanmu di telaga, katakan bersama, aku aman. Ini jadi deklarasi kami Tuhan. Yes Lord. Dalam genggamanmu di telapak tanganmu, aku aman. Aku aman. Dalam genggamanmu di telapak tanganmu. Main bersama-sama. Aku aman. Dalam genggamanmu di telapak tanganmu, aku aman. Aku aman. Dalam genggamanmu. Come on, yang percaya itu hari ini, yang percaya hari esok kita aman, yang percaya masa depan kita aman. Setiap aspek hidup kita dalam genggamannya. Yes God, yes God. Amin, amin. Yes God. Dalam genggamanmu di telapak tanganmu, aku aman. Bapak Ibu Saudara sekalian, izinkan saya di momen ini ajak saudara membayangkan, pakai imajinasimu, bayangkan hidup saudara, keluarga saudara, kerjaan saudara, hari esok kita, kerohanian kita di telapak tangannya Tuhan. Bayangkan bukan cuma di telapak tangannya Tuhan, tapi Dia genggam Anda dan saya. Waktu saudara membayangkan ini, biar Roh Kudus letakkan rasa aman di hati kita. Damai, tenang. Kalau hari ini Anda datang di sini, Anda bawa pertanyaan iman, Anda punya sedikit keraguan, it's okay. Hidupmu digenggam Tuhan Yesus. Mungkin Anda berdiri di sini, iblis messing with your mind. Ambil fokus, ambil prioritasmu. Gimana kalau, tapi aku belum, tapi ini, tapi itu. Kasih tahu iblis, I'm not gonna be worried. Aku nggak khawatir. Hidupku digenggam Bapakku di sorga. Dia yang bawa aku kepada destiniku. Dia yang bawa kita ke hari esok kita. Mungkin iblis messing with your heart hari ini. Dia kacauin hatimu. Lots of questions mungkin. Tapi kasih tahu iblis, aku berharga. Aku digenggam Tuhan. Siapa yang mengimani dan mulai membayangkan hidup kita digenggam Tuhan,
Kalau itu Anda angkat kedua tanganmu dimanapun saudara berada. We are safe with you, God. Tomorrow will be fine. Bahkan berkemenangan. Karena kami di tangan dan di genggamannya Tuhan. Next week will be amazing. Next month will be powerful. Karena kami dalam genggamannya Tuhan. Kami ngalamin keserupaanmu more and more. Karena Engkau yang genggam kami. Engkau yang pegang kami. Thank you, God. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Thank you, God. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Ya. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan tetap dengan semua mata dipejamkan. Saudara gak akan izinkan orang lain lukai mata saudara, benar gak? Saudara gak akan izinkan debu itu menyakiti mata saudara. Waktu Tuhan genggam kita, Dia penjaga kita sempurna. Bahkan Dia Tuhan dan Juru Selamat sempurna. Dia jaga iman kita. Dia jaga pengharapan kita nggak hilang. Dia jaga fokus kita nggak luntur. Kita berharga. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Amin. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kami percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan yang mengikuti kami, selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Yes, God. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan, amin. Ku sembah, aku percaya, aku percaya, amin Tuhan. Berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan,
bersyukur pagi hari ini. Amin, amin. Thank you Tuhan buat momen ini. Kami tahu Engkau melawat setiap kami. Engkau hadir di sini personally for us. Thank you, Engkau genggam kami. Walaupun kami gak sempurna, tapi tangan sempurnamu yang sempurnakan kami. Thank you for loving us. Thank you Engkau bikin kami berharga. Siapkan kami untuk pembahasan kami Tuhan hari ini. Biar apa yang kami bahas boleh menguatkan kami, boleh membangun kami, menginspirasi kami, merubah kami to be more like Jesus. Dalam nama Yesus semua yang diberkati bersama kita berkata amin. Amin. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian, sebelum duduk boleh kasih lambaian kanan kiri depan belakang kita. Kalau udah silakan duduk kembali. Thank you Alpha Omega Church sudah memuji dan menyembah Tuhan dengan sangat luar biasa. Di Alpha Omega Church, we believe that we grow in community. Semua kita membutuhkan komunitas yang membangun. So, jangan lupa untuk tetap hadir dan terlibat dalam setiap pertemuan komsel, online maupun onsite sesuai persetujuan komsel masing-masing. Dan kalau Anda belum berkomsel, Anda bisa menghubungi kami di nomor ini, supaya kami bisa membantu menyalurkan Anda ke sebuah grup yang tepat. Berikut ini ada informasi yang baik untuk kita perhatikan. Get ready for a real healing trip with Alpha Omega Church. Kita akan pergi healing bareng di retreat AOC DPU di tanggal 27 dan 28 September mendatang. Selama 2 hari kita akan di-refresh, dikuatkan dan dipersatukan. Ajak keluarga, teman komsel, dan teman departemen Anda. Walaupun masih lama, Anda bisa daftar sekarang untuk mendapatkan harga early bird yang available sampai akhir bulan Juli saja. Kalau bisa healing dengan harga efektif, let's do it now. Mari kita siapkan diri kita untuk diinspirasi pesan yang sangat membangun kehidupan kita. Enjoy the rest of the service and God bless. Halo Alpha Omega Church, kita semua sadar bahwa keadaan dunia kita, budaya di sekitar kita, bombardir yang dilakukan oleh sosial media, merusak banyak nilai, merusak banyak budaya, terutama merusak banyak pikiran dan pengertian begitu banyak orang di sekitar kita, bahkan anak-anak kita. Dari LGBTQ, dari berbagai macam kegiatan berita yang dilakukan dan dibombardir oleh sosial media, seringkali membuat generasi kita makin gak kenal tentang siapa diri mereka, value Tuhan dalam diri mereka, tujuan Tuhan dalam diri mereka. Oleh sebab itu salah satu cara terbaik adalah membangkitkan kembali peranan, fungsi, dan kehadiran pria dalam setiap kehidupan pribadi masing-masing maupun dalam kehidupan keluarga masing-masing. Nah, sehingga saya ingin mengajak kita semua untuk ada dalam Men's Talk bagi para pria. Hadirlah dalam Men's Talk, karena dalam Men's Talk ini kita berdoa. Bayangkan ketika pria-pria menemukan tujuan utama Tuhan dalam kehidupan mereka. Bayangkan ketika pria-pria menemukan rasa aman karena Yesus dalam kehidupan mereka, bukan karena yang lain-lain. Bayangkan ketika pria-pria menemukan arti diri mereka di dalam Yesus. Dan kita akan mengembalikan esensi ini ke dalam kehidupan semua pria. Dan saya berdoa, dari tim gembala berdoa, semua panitia berdoa, ini akan jadi momen Men's Talk yang akan membangkitkan kembali peran, fungsi, dan kehadiran pria untuk terus melihat rencana Tuhan dikenapi bagi setiap kehidupan manusia. Kita menyadari bahwa di Indonesia adalah negara ketiga di mana ketidakhadiran ayah itu ada. The absence of father itu terjadi di Indonesia. Nah, oleh sebab itu hari ini saya ingin mengajak kita semua, ayo sama-sama ada dalam Men's Talk.
Istri-istri dukung suami untuk ada dalam men's talk. Pria-pria, mari kita membangkitkan diri kita untuk mau ada dalam men's talk ini, supaya kita bisa belajar bersama-sama dan melihat bagaimana dari sejak awal Tuhan menciptakan pria dan mengembalikan fungsi peran pria dalam kehidupan kita semua adalah dalam men's talk. And God bless you. Iya Bapak Ibu Saudara sekalian, ada beberapa hal yang penting banget di depan kita, khususnya untuk acara pria ini. Ini adalah hati kita bersama-sama untuk melihat kita semua boleh dibangun. Saya tahu sebagai pria kadang mau daftar males, ngajak siapa kalau nggak ada temennya. I know, pada kita semua pria itu kadang lebih gengsi ya, ngapain lah gitu-gitu dan lain sebagainya. Tapi let's do it untuk anak kita, untuk cucu kita. Kalau Anda single ada pertanyaan, yang single boleh ikut. Penting banget. Karena ini akan mengutuhkan Anda sebagai pria juga. Salah satu pembicara kita, Jonathan Tan, dia adalah orang yang tadinya dari pria, jadi wanita, kembali ke pria lagi. Dan dia akan cerita serangannya, tipu muslihatnya, dan apa yang Tuhan bisa kerjakan dan pentingnya pria hadir. Itu. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, itu yang ingin saya tambahkan, dan pada kesempatan pagi hari ini kita akan memberikan persembahan kita. Kalau Anda baru di gereja ini, Anda mungkin nanya apa sih persembahan? Persembahan adalah momen di mana kita memberi keuangan kita untuk support visi dan misi gereja ini. Ada satu ayat yang memberkati saya secara pribadi dari saat teduh saya, yang saya ingin bagikan sama Anda. Ya, dari 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-15. Kita baca bersama-sama ya. 2, 3. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Sebagian Anda nanya, apa sih maksudnya ayat ini? Waktu saya baca ini saya juga, apa ya Tuhan? Ngumpulin banyak gak kelebihan, ngumpulin sedikit gak kekurangan. Maksudnya apa? Ternyata Paulus itu sedang mengajar orang Korintus kembali tentang perjalanan Israel di padang gurun. Di padang gurun orang Israel teriak sama Tuhan minta makan. Sama Tuhan dikasih roti mana. Kalau Anda lama dalam gereja Anda tahu, kalau Anda baru dalam gereja saya ceritakan. Tuhan setiap pagi kirim embun yang bisa jadi roti, namanya roti mana. Nah tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi setiap keluarga, perhatikan gini, satu orang itu dibatasi 1 gomer. Gomer itu apa Elia? Gomer itu kalau saya baca artinya 2 liter aja. Berarti Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau ada papa mama anaknya 10. Jadi dalam keluarga 12 orang. Maka mereka mengumpulkan 12 gomer. Ya. Nah, gimana dengan papa mama yang anaknya 3, cuman 5? Ya mereka akan ngumpulin 5 gomer. Makanya dari situ Paulus ngajarin, ada orang ngumpulin banyak nggak kelebihan, mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Semua orang, anak 10, anak 5, anak 3 sudah ada bagiannya masing-masing. Ini bicara apa? Dia Tuhan penyedia sempurna. Kalau dia sempurna buat Israel dulu, dia sempurna buat Anda dan saya hari ini. Anda siap memberi hari ini, amin? Ya, mari kita berdoa bersama. Tuhan, thank you. Thank you for your presence selama pujian penyembahan tadi. Thank you kalau kami bisa memberi. Dan terima kasih Engkau Tuhan penyedia sempurna. Kalau Engkau sempurna buat orang Israel dulu, Engkau juga sempurna buat kami di hari ini. Terima kasih Tuhan, inilah persembahan kami yang terbaik. Di dalam nama Yesus semua yang siap memberi bersama kita berkata, amin. Anda juga bisa memberi melalui QRIS ataupun transfer yang ada di layar kita. Oke.
Kalau udah kita masuk ke pembahasan kita, nggak lupa ngucapin welcome buat Anda yang pertama kali hadir. Selalu ngingetin bahwa ini gerejanya orang yang nggak sempurna, tapi kita terus sama-sama disempurnakan oleh cinta dan anugerah Tuhan. Banyak orang tahu this is the church for sinners. Gerejanya orang yang berdosa, tapi kita terus diubahkan oleh Tuhan. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita masuk dalam sebuah pembahasan yang diberi judul ini, rumput tetangga lebih hijau. Saya pikir itu udah nggak ada, tapi ternyata mungkin masih ada sampai hari ini. Siapa yang masih sering lihat rumput tetangga lebih hijau, saudara? Kadang kita lihat keluarga orang lain kok lebih hijau ya. Kita lihat pasangannya orang lain lebih hijau. Kita lihat kerjaan orang lain kok lebih hijau, lebih enak daripada kerjaan kita sendiri. Kita lihat anaknya orang lain kok lebih hijau ya daripada anak-anak kita. Kita lihat liburan orang lain, ini kan baru pada kembali dari liburan. Lagi libur, lihat liburannya orang lain gitu, kok lebih hijau daripada liburanku. Nah, Bapak Ibu serahkan termasuk gini. Kadang kita juga bisa melihat kelompok selnya orang lain. Gerejanya orang lain lebih hijau dari kita sendiri. Nah, apa hubungannya dengan pembahasan The Basic bulan ini? Karena pembahasan The Basic bulan ini itu mengajak kita membahas soal nilai. Soal value kehidupan. Nah, kenapa value penting? Karena gini, ini yang minggu lalu kita bahas, ada beberapa kutipan yang saya ingin juga ajak kita review dan kita ingat kembali karena itu menjadi titik berangkat kita sampai beberapa minggu ke depan. Ada beberapa kutipan yang mengingatkan kita gini, your personal core values defines who you are. Nilai pribadi Anda itu mendefinisikan siapa diri Anda. Nah, apa hubungannya dengan gereja? Hubungannya ini, values gereja penting. Karena values gereja Anda mempengaruhi values kehidupan Anda. Boleh kita ucapin sama-sama ya, 2, 3. Values gereja penting karena values gereja Anda mempengaruhi values kehidupan Anda. So what Elia kalau aku nggak punya value? Oke, kalau itu pertanyaan Anda, ini yang kita pelajarin minggu lalu. If you have no values, you will live just as people told you. But if you have values, you have principles. Dalam bahasa Indonesianya gini, jika Anda hidup tanpa nilai, maka Anda akan hidup seperti kata orang saja. Tetapi jika Anda punya nilai, maka Anda punya prinsip hidup. Mungkin kawan-kawan ngopi Anda bilang gini, istrimu itu doa-doa gereja-gereja aja gitu. Kalau orang yang gak punya nilai, diganggu sama temennya gitu, iya ngapain dia itu gitu. Tapi bagi pria bernilai, dia digituin temannya, dia akan bilang, oh itu nilai keluargaku kok. Doa dan Tuhan. Kita gak hanya hidup apa kata orang saja, tapi kita punya prinsip hidup. Yang paham boleh katakan yes. Nah, termasuk ini, tanpa nilai hidup yang benar, siap-siap saudara, kita mulai masuk. Rumput tetangga selalu terlihat lebih hijau. Tanpa nilai yang benar, keluarga orang lain terlihat lebih hijau. Pasangan orang lain terlihat lebih hijau. Kerjaan orang lain juga terlihat lebih hijau. Anaknya orang lain juga terlihat lebih hijau. Termasuk ini pelayanan dan gereja orang lain terlihat lebih hijau. Nah, apa nilai penting yang akan kita lihat hari ini? Saya ingin mengajak kita melihat dan belajar dari Raja Daud hari ini. Kalau Anda baru di gereja, Anda tanya siapa Raja Daud? Dia adalah orang yang masa mudanya terkenal, viral. Karena apa? Dia mengalahkan Goliat. Nah, dia pernah menulis seperti ini di Mazmur pasal yang ke-89, ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-14. Mazmur 89, kita baca sama-sama ya. 2, 3, punyamulah langit, punyamulah juga bumi, dunia serta isinya, engkaulah yang mendasarkannya. Punyamulah lengan yang perkasa, kuat tanganmu dan tinggi tangan kananmu. Alias Daud ngajar kita apa sih? Daud dia sedang berkata gini, semua yang aku punya, ini Daud ya. Kerajaannya, kekuasaannya,
ketenaran yang dia punya, kehebohan yang dia punya. Dia bilang, itu bukan punyaku. Aku hanya pengelolanya Tuhan. Karena semua yang aku punya, ini kata Daud, itu milik Tuhan. Nah, sama dengan kita hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan titipkan rumput dalam hidup kita. Apapun itu, rumput di keluarga, rumput pekerjaan, rumput pernikahan. Dalam hidup kita Tuhan titipin, itu juga bukan punya kita. Semuanya punya Tuhan, kita ini pengelola. Nah, tapi kalau Tuhan titipkan sama kita, Dia mau kita bisa menikmati rumput kita. Bahkan ini, bertanggung jawab atas rumput yang Tuhan titipkan. Dan ini juga adalah salah satu nilai di gereja Alpha Omega Church yang tahun 2006 kita itu sempat bahas, kita duduk sama Pastor Lukas, sama penatua-penatua, pelayan-pelayan sidang yang pendahulu-pendahulu, kita duduk bersama, saya ingat di ruang 101, kita catat semua apa yang menjadi nilai. Salah satu nilai yang kita tulis dan hari ini dibahas beberapa belas tahun kemudian adalah ini, enjoy dan rasa memiliki. Itu salah satu nilai yang kita bahas. Enjoy dan rasa memiliki, dan ini juga nilai yang perlu ada dalam kehidupan Anda semua. Kenapa Elia? Karena ini, siap-siap ya kita masuk bagian yang A adalah ini. Bagian yang A, pasti aneh. Boleh kita ucapin sama-sama 2, 3, pasti aneh. Apa sih maksudnya Elia pasti aneh? Bayangin ini saudara. Suami yang tidak enjoy keluarganya sendiri dan tidak punya rasa memiliki. Pasti aneh dan bisa hancur. Yang setuju dengan saya katakan yes. Dan kalau itu pun Anda, kita sedang tidak menghakimin Anda. Tapi kita mau bertumbuh dengan Anda. Bayangkan gini, kalau istri nggak bisa enjoy keluarganya sendiri dan tidak punya rasa memiliki. Yang muncul dalam benak Anda adalah ini, pasti aneh dan bisa hancur. Coba anak-anak nih, yang tidak bisa enjoy keluarganya sendiri dan tidak punya rasa memiliki. Pasti aneh. Atau gini, Anda pebisnis, tapi Anda tidak enjoy bisnis Anda dan tidak punya rasa memiliki terhadap bisnis Anda. Jawabannya ini, pasti aneh dan bisa hancur. Atau Anda pegawai, Anda kerja di sebuah tempat dan bayangkan Anda kerja di tempat itu tapi Anda tidak enjoy dan Anda tidak punya rasa memiliki. Pasti ini yang Anda bayangin. Pasti aneh kerja di sana tanpa rasa memiliki. Termasuk ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Keluarga rohani yang tidak enjoy dan tidak punya rasa memiliki di rumah rohaninya sendiri. Itu pasti aneh. Nah, ada kutipan yang bilang gini, it's important to enjoy things than to understand them. Dalam bahasa Indonesia, sangat penting kita bisa menikmati hal-hal lebih dari hanya memahaminya saja. Ini contoh ya, kadang sebagai suami, kita kan bisa nggak memahami istri kita sih. Ini orang maunya apa sih? Kadang kita suami kan mikir gini, ini orang maunya apa gitu loh, nggak ngerti aku gitu. Tapi kan penting buat kita bisa enjoying our wife. Walaupun kita tidak 100% memahaminya. Setuju pria-pria? Pria kalau diajak ngomong paling susah memang. Karena kan kita agak gengsi gitu toh. Apalagi daftar menstok. Tambah gengsi. Wah ngapain. Kita udah tahu. Bapak Ibu saya. Nah kadang juga gini. Bayangin kalau jadi istri. Ya, kita kan kadang gak bisa understand suami kita 100%. Sebagai istri gini. Aku gak paham sama orang ini. Makin lama hidup bareng makin beda kita ini. Makin gak ngerti aku gitu. Tapi kan gini, walaupun kadang kita nggak 100% memahaminya. Ya namanya suami sendiri ya kita perlu menikmatinya, bener gak sih? Sebagai anak-anak kadang kita nggak bisa memahami orang tua kita loh. Ya papa mama udah tambah tua, udah tambah pikun, udah tambah bingungi gitu. Nggak ngerti gitu. Ngerti nggak ngerti tapi sebagai anak kan kadang kita ya udahlah kita enjoy lah. Waktu yang ada ini sama orang tua kita. Satu hari kita semua juga akan tua loh yang muda-muda, bener gak sih? Kita juga akan pikun dan kita juga akan bingungi, bener gak? Mie disebut nasi,
nasi disebut roti. Kita semua juga bisa gitu. Nah, kadang kita juga nggak understand kok situasi ekonomi. Yang 100% memahami situasi ekonomi, boleh angkat tangannya. Nggak ada kita yang ngerti situasi ekonomi. Tapi Bapak Ibu Saudara, kita nikmati kok kalau masih Tuhan izinkan punya kerjaan. Masih bisa berkarya, masih bisa berpikir, masih bisa bervisi. Kita nikmati. Karena orang nggak bisa nikmati dan tidak punya rasa memiliki, pasti aneh. Nah ini berikutnya nih Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita masuk nih, rumput tetangga lebih hijau. Salah satu tipuan iblis nih, saudara perlu nangkep ini. Ini triknya iblis. Iblis itu sebenarnya triknya tuh tua banget. Tapi dia kasihkan ke generasi yang baru. Jadi kan kita nggak paham gitu kan. Nah, salah satu trik iblis adalah rumput tetangga lebih hijau. Saya kasih contoh di Alkitab ya. Zaman kejadian penciptaan ada yang namanya Adam dan Hawa. Kalau Anda baru dalam gereja saya ceritakan. Nah, Adam dan Hawa ini sama Tuhan diizinkan bisa menikmati semua pohon dan semua buah yang ada di Taman Eden. Kecuali satu pohon dan buahnya. Nah ini kan tipu muslihat, bayangin 99% semua yang hijau, yang merah, yang kuning, apapun warnanya itu boleh mereka nikmati. Semua yang hijau-hijau sudah mereka nikmati, benar gak? 99%. Tapi lihat yang satu gini, kok rasanya lebih hijau ya dari semua 99% yang pernah aku coba. Itu tipu muslihat loh. Nah, artinya apa? Kita manusia juga gitu, saudara. Makin punya, kita nggak makin bersyukur, kadang kita makin serakah, benar nggak? Malah gini, siap-siap ya, sudah punya semuanya, masih lihat rumput tetangga lebih hijau. Itu tipu muslihat. Nah tanpa nilai hidup yang benar, rumput tetangga akan selalu terlihat lebih hijau. Tanpa nilai yang benar, keluarga orang lain kok lebih hijau sih dari keluargaku. Tanpa nilai yang benar, pasangan orang lain akan terlihat selalu lebih hijau daripada pasangan kita sendiri. Kerjaan orang lain kelihatannya kok lebih enak, lebih hijau daripada kerjaan kita sendiri. Anak orang lain termasuk gereja orang lain terlihat apa? Lebih hijau daripada rumah rohani kita sendiri. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, ini penting sekali yang berikut ini. Kenapa sih orang kok kayak gitu? Lihat apa-apa lebih hijau, lebih hijau, lebih hijau. Perhatikan gini, orang yang selalu lihat rumput tetangga lebih hijau adalah orang yang tidak bervisi, tidak bertujuan, dan tidak punya prioritas. Pria yang selalu lihat rumput tetangga lebih hijau, berarti dia adalah orang yang tidak bervisi, tidak bertujuan, dan tidak punya prioritas. Wanita yang selalu lihat rumput tetangga lebih hijau, jangan-jangan nih orang gak punya visi, gak punya tujuan, gak punya prioritas hidup. Loh kok bisa gitu Elia? Karena gini, kita nggak akan terganggu membandingkan rumput kalau kita benar-benar fokus pada tujuan dan panggilan kita. Saya ulangi lagi. Kita nggak akan terganggu dengan membanding-bandingkan rumput kalau kita itu benar-benar fokus pada tujuan dan panggilan hidup kita. Makanya kalau ada pribadi yang lebih hijau, ini lebih hijau, lebih hijau. Jangan-jangan nih orang nggak bervisi. Nggak bertujuan dan nggak punya prioritas. Makanya Daud bilang apa? Mazmur 89 ayat yang ke-12. Punya mula langit. Punya mula juga bumi. Dunia serta segala isinya engkau yang mendasarkan. Artinya apa? Ini semua dari Tuhan titipkan sama kita. Tuhan titipkan rumput dalam hidup kita. Dan kalau Tuhan titipkan rumput kita sendiri, Tuhan mau kita menikmati rumput itu, bertanggung jawab atas rumput yang Tuhan titipkan. Nah apa yang perlu kita lakukan ini? Sama-sama saya sendiri juga belajar dari hal ini. Kita semua tim gembala belajar apa yang perlu kita lakuin untuk bisa menikmati rumput kita sendiri. Punya rasa memiliki dan menikmati rumput kita sendiri. Yang pertama adalah ini, siap-siap ya. Simple aja, tapi ini perlu kita lakuin. Yang pertama adalah syukuri. Boleh kita ucapin sama-sama 2, 3? Syukuri. Kenapa kok bersyukur Elia? Why? Karena ini, gratitude builds. Complain
kills. Saya ulangi lagi, mungkin boleh dibantu keluarin teksnya. Gratitude builds, complain kills. Nah coba gini ya, dalam pernikahan nih. Dalam pernikahan, kita merenungin hal ini. Waktu pasangan kita memuji dan mensyukuri kita, saudara merasa apa? Hah? Waktu pasangan kita mensyukuri kita, saudara merasa apa? Mami, you are the best. Pokoknya kamu mama terbaik deh buat anak-anak kita. Mamanya gini, gombal. Tapi dia senang digombali. Langsung happy. Malam ini mau apa? Enggak, mau apa? Mau makan. Bapak Ibu saudara sekalian, langsung happy, right? It builds happiness. Langsung bisa kayak romantis. It builds love. Bener gak sih? It builds romance. It builds trust one another. Bener gak sih? Kayak your wife rasanya kayak percaya, I am loved by you. Karena sekali lagi, gratitude builds, complain kills. Coba kalau istri-istri muji suaminya. Wah, you are the best daddy. Thank you for working so hard gitu. Orang laki ya biasa gitu aja, nggak ada ekspresi. Tapi hatinya seneng loh. Mau beli apa? Mau belanja apa? Bawaan kartu kreditku. Bapak Ibu saudara sekalian, it builds happiness. Right? Gratitude builds. Complain kills. Nah coba gini, orang tua nih, orang tua. Pernah nggak kita, nih yang parents ya, pernah nggak kita secara verbal kasih tahu anak kita, Mami and Daddy bersyukur punya kamu. Pernah nggak kita ngomong gitu? Apalagi orang laki, nggak usah gitu lah Elia. Kalau aku ini nggak bersyukur ya nggak tak kasih makan, nggak tak beli no barang yang terbaik. No. Kadang orang itu perlu dengar loh, syukur kita sama mereka. Bener nggak sih? Coba bayangin, gratitude kita akan build apa dalam hidup mereka? Membangun identitas mereka loh. Wow, aku ini disyukurin, aku ini nggak ditolak. Gratitude kita akan build apa? Confidence mereka. Akan membangun ini yang penting sekali. Gambar Bapa di sorga dalam hidup mereka. Sehingga melalui rasa syukur kita, mereka bisa merasakan hadirnya Bapa di sorga dalam hidup mereka. Gratitude builds, complain kills. Nah coba kita balik nih sekarang. Kita udah usaha yang terbaik gitu ya. Wah mati-matian capek. Pulang-pulang pasangan kita komplain terus. Saudara gimana saudara? It builds my love for you. No lah. Itu mood dari 100% langsung boom, jadi zero. Bener gak sih? It kills. Rasanya kayak gini, males pulang aku. Kita ini udah capek-capek. Di rumah komplain terus. Tempat lain dipuji-puji kita. Kok tambah ganteng kok, tambah kurus kok gitu. Weh, di rumah dikomplain terus. It kills your happiness at home, right? Bener gak sih? Gratitude builds, complain kills. Nah coba jadi orang tua yang komplain terus tentang anaknya. Ini bukan bicara nggak boleh training, nggak boleh coaching, nggak boleh disciplining, bukan. Tapi complaining is different than training and coaching. Coba kalau kita komplain terus tentang anak kita, lama-lama anak kita nggak betah, bener nggak sih? Karena it kills their joy, it kills their happiness, bahkan it kills good memory dalam hidup mereka. Belum lagi kalau kita suka membanding-bandingkan dengan rumput tetangga, bener nggak sih? Makanya gini Bapak Ibu Saudara sekalian. Gratitude builds, complain kills. Yesus ya, kita kasih contoh Yesus, kita belajar dari Yesus. Dia itu walaupun cuma 5 roti 2 ikan, dia bersyukur atasnya loh. Kalau Anda baca konteksnya 5 roti 2 ikan, the next verse yang Yesus lakuin adalah gini, dia memecah-mecahkan roti itu dan dia bersyukur atasnya. Yesus nggak komplain, Petrus ini gak bener, kayak apa sih? Wes tahu 5.000 orang, mek bawa 5 roti 2 ikan, ini kan gak bener, gak masuk akal. Kayak apa bisa cukup Petrus? Ini mau di mana Petrus?
Tak doano sih kamu ini punya hikmat gitu loh. Ya apa 5 roti 2 ikan bisa membeli makan 5.000 orang. Masa bawa ke Yesus 5 roti 2 ikan. Harusnya bawa pabrik ikan Petrus ke aku. He doesn't complain. Tapi yang kecil itu dia syukurin. And it fits everybody. Jadi mujizat. Tahu nggak Bapak Ibu Saudara, sama loh kayak hidup kita ini. Suami kita mungkin nggak sempurna. Istri kita nggak sempurna. Sorry ngomong ya. Diri kita juga nggak sempurna. Yang paham katakan yes. Kerjaan kita yang nggak sempurna. Gereja kita nggak sempurna. Komsel kita mungkin nggak sempurna. Tapi satu hal yang bisa kita lakukan adalah ini yang pertama. Mensyukuri. Yesus saja mensyukuri loh. Kita perlu belajar bersyukur seperti Yesus. Karena apa? Gratitude builds and complain kills. Ibrani bilang apa? Ibrani 13 ayat yang kelima. Penulis ngajarin kita gini, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban ucapan syukur kepada Allah. Yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Nah perhatikan kata ini, korban ucapan syukur. Artinya apa sih? Artinya gini, kita tetap bersyukur walaupun lagi gak enak, walaupun ngadepin masalah, lagi ngadepin tantangan, lagi lewat lembah, kita tetap bersyukur. God, I don't feel like worshiping you today, but inilah korban ucapan syukurku. I will still be thankful for who you are. Tuhan, aku rasanya kayak gak kepingin doa banget hari ini. Tapi ini korban ucapan syukurku. And I thank you that you're still faithful for me. Ikut Tuhan kok tambah banyak masalah sih? Bapak Ibu saudara sekalian, gak pernah kok dia ada di Alkitab ikut Tuhan jadi mulus. Malah Petrus, ini murid ya, murid Yesus loh ya. Matinya disalib terbalik. Bener gak? Paulus ikut Yesus kena kapal karam kayak, kena siksaan kayak, masuk penjara lagi. So, ikut Yesus bukan berarti kita nggak ada masalah loh ya. Tapi ikut Yesus kita dikuatkan dan tetap bisa punya korban ucapan syukur melampaui masalah kita. Karena sekali lagi gratitude builds and complain kills. Yang kedua saudara, yang bisa kita lakukan adalah ini. Love in action. Boleh kita ucapin sama-sama 2, 3. Love in action. Cinta dalam tindakan. Nah ada satu kutipan yang terkenal nih. Kita semua mungkin sudah pernah baca kutipan ini. Kita baca sama-sama adalah ini. Saat rumput tetangga terlihat lebih hijau. Saatnya menyirami rumput kita sendiri. Bukan pindah rumah. Mami, tetangga kok lebih hijau sih? I'm so sorry, I have to leave you. Karena rumah sebelah lebih hijau. Bapak Ibu saudara sekalian, come on. Saat rumput tetangga terlihat lebih hijau, saatnya kita menyirami rumput kita sendiri. Saudara, saya belajar dari Yesus nih. Tahu nggak, dengan kita yang berdosa dan tidak sempurna, Yesus tunjukin love in action. Dengan cara apa? Dengan cara mati untuk dosa kita. Menyucikan kita dari dosa, memulihkan kita supaya kita dari budak dosa bisa jadi anak-anaknya Allah. Dan perhatikan ini yang penting sekali. Perhatikan ini saudara, waktu malaikat berdosa sama Tuhan dibuang. Tahu nggak waktu manusia berdosa, Yesus bela-belain mati untuk dosa kita. Saudara itu berharga. Dia nggak buang kita loh. Kok nih manusia gak hijau sih? Buang aja. No. Dia apa? Dia sirami kita. Dia sirami kita dengan kasihnya, dengan pengampunannya, dengan pengharapan kekal, dengan pembenaran dari Tuhan, dengan kasih karunia-Nya. Dia sirami kita. Makanya waktu kita berdosa, Dia bela-belain mati untuk dosa kita. Nah sama saudara, dalam hidup kita gimana? Saat pasangan orang lain terlihat lebih hijau, ya saatnya kita menyirami pasangan kita sendiri. Sirami dong. Love in action. Quality time. Ngerti bahasa kasihnya. Kasih pujian. Doain. Speak faith. Sirami pasangan kita supaya dia hijau lagi dan glowing lagi. Yang setuju dengan saya katakan yes. Kadang orang kan gitu, bojoku itu loh.
kok gak kayak bojone itu. Sirami pasangan kita. Saat kerjaan orang lain terlihat lebih hijau, saatnya menyirami kerjaan kita sendiri. Bukan cuma komplain dan membanding-bandingkan diri. Yang paham katakan yes. Come on. Saat kelompok sel Anda, saat gereja kita mungkin, gereja lain terlihat lebih hijau. This is a time untuk kita love in action. Bantu pelayanan kayak, bantu upgrade, terlibat memperbaiki, terlibat berinovasi. Do something. Karena ini nilai dari seluruh aspek hidup kita. Nah, kita mencintai bukan dengan kekuatan kita, tapi kita mencintai dengan kekuatan Yesus dan Roh Kudus. Salah satu murid Yesus yang sangat dicintai Yesus namanya Yohanes, dia bilang gini, 1 Yohanes 3 ayat yang ke-18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. So it applies to us. Saat rumput tetangga terlihat lebih hijau, saatnya kita menyirami rumput kita sendiri dengan kasih Tuhan, dengan iman di dalam Tuhan, dengan pengharapan di dalam Tuhan. Tapi memang saudara, saya paham yang paling susah adalah ketemu orang yang ngomong aja tapi gak ikut nyiram, bener gak? Paling susah itu. Ya apa sih bojoku iki? Rumputnya hijau kabeh, coklat kabeh, sebelah hijau kabeh. Ayo aturan mah. Tapi dia gak ikut nyiram, bener gak sih? My family sucks. Pernikahanku sucks. Kok gak kayak pernikahannya orang itu loh. Wapi loh kayak gitu itu. So what do you do? Bener gak sih? Bukan cuma ngomongnya aja, ikutlah nyiram. Yang setuju dengan saya katakan yes. Come on. Anak-anakku itu repot, terus biarno ya. Arek-arek terserah lah mau jadi apa anak-anak ini. Ikutlah menyiram. Bener gak sih? Apalagi kita pria-pria timur kan. Urusan kerja ya kita, urusan rumah, les, pendidikan, jadi pinter gak pinter ya itu istri kita. Bener gak? Makanya kita jadi pria yang ada tapi tidak hadir. Come on. Ikut menyiram Bapak Ibu Saudara sekalian. Bersama-sama. Nah, orang yang selalu tidak rumput tetangga lebih hijau sekali lagi adalah orang yang tidak bervisi, tidak bertujuan dan tidak punya prioritas. Karena apa? Karena gini, kita tidak akan terganggu dengan membanding-bandingkan rumput kalau kita fokus pada tujuan dan visi dan panggilan kita. Yang paham boleh katakan yes. So hati-hati ya dengan tipuan muslihat iblis. Rumput tetangga lebih hijau. Yang lagi buka Instagram hati-hati. Ada istri di sebelahnya yang lebih hijau kok. Dari foto istri orang di Instagram. Right? Oke, yang ketiga adalah gini. Rayakan. Rayakan. Rayain apa Elia? Rumputku ini gak ada yang bisa dirayain. Nothing to celebrate in my grass. Apa yang dirayain? Bapak Ibu perhatikan ini. Celebrate small wins. Kita belajar dari Yesus. Lukas 15 ayat yang ke-7. Yesus ini powerful. Lukas 15 ayat yang ke-7. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga. Karena satu orang berdosa yang bertobat. Lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Saudara, satu kita ini loh mau jadi baik aja. Sorga bersukacita, benar gak? Tuhan gak gini, nunggu 100 lah. Kalau ada 100, ya aku bikin pesta kecil-kecilan. Nanti kalau ada 1000, ya udahlah agak gede dikit. Tapi kalau 10.000, tak ajak semua malaikat pesta. Dia gak gitu loh saudara. Satu kita aja lo bilang, God, aku berbalik. Aku mau bertobat. Tuhan ajak the whole heaven merayakan kemenangan kecil Anda. Come on. Berarti apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Kalau surga merayakan small wins hidup kita, kita perlu merayakan small wins di hidup kita juga. Kalau Anda lihat rumput Anda, aduh rumputku ini baru 1 bunga gitu kan. Kok orang lain bunganya udah sampai banyak gitu ya. Kok aku cuma 1 bunga gitu.
Bapak Ibu saudara sekalian, celebrate satu bunga Anda. Celebrate. Jangan dibanding-bandingin dengan rumput tetangga. Pasangan kita berubah dikit aja. Celebrate. Jangan dibanding-bandingin. Oh itu mah belum apa-apa dibanding istrinya temanku. Enggak gitu Bapak Ibu saudara sekalian. Rayain small change. Kerjaan kita ada sedikit win. Rayain. Jangan dibanding-bandingin dengan kerjaan tetangga. Termasuk di gereja kita, when we have small wins, celebrate together. Kayak nanti siang jam 1 ada baptisan 2 orang, celebrate small wins. Karena apa? Karena surga merayakan small wins hidup kita. Kita perlu merayakan small wins yang ada di hidup kita. Hari ini, hati-hati dengan tipu muslihat iblis, rumput tetangga lebih hijau. Itu yang bikin kita gak bersyukur jadi suami. Itu yang bikin kita gak bersyukur jadi istri. Yang bikin kita gak bersyukur jadi anak-anak. Yang bikin kita gak bisa mensyukuri kemenangan-kemenangan kecil yang ada di sekitar hidup kita. Hati-hati. Nah 3 hal aja supaya membuat rumput kita makin hijau. Syukuri. Karena gratitude builds. Complain kills. Yang kedua, love in action. Yesus beri teladan kok. Dia sirami kita dengan kasih, dengan pengampunan, dengan pengharapan, dengan pembenaran. Dan yang ketiga, rayakan small win. Karena apa? Sorga ngerayain small wins kita. Kita juga perlu merayakan small wins yang Tuhan titipkan di hidup kita. Nah di akhir ini saya cuma ingin mengakhiri dengan satu cerita ini. Suami istri ngobrol. Istrinya nanya sama suaminya. Dia nanya gini. Kalau ada cewek yang lebih cantik dari aku, kamu ninggalin aku gak? Suaminya ndredeg. Takut salah toh. Salah jawab, tidur di luar ini. Kayak apa ya? Ndredeg dia. Roh Kudus kasih hikmat. Suaminya jawab gini. Yang jelas, akan selalu ada wanita yang lebih baik dari kamu secara fisik, secara perilaku, dan secara emosi. Tapi kalau aku terus cari yang lebih baik, gak akan pernah ada kata usai. So yang bisa aku lakuin, aku bersyukur. Supaya aku bisa menikmati dan bahagia. Karena apa? Kita sama-sama punya kekurangan. Dan tugas kita adalah saling merawat sayap. Supaya kita bisa terbang bersama-sama. Oh sweet banget ya saudara. Saya baca itu, saya pikir tak bacain buat istriku gitu. Merawat saya bersama supaya kita bisa terbang bersama. Aduh. So hari ini itu yang bisa kita lakuin. Ngapain banding-bandingin rumput orang lain, bener gak sih? Sirami bareng. Rawat bersama. So we can fly together. Right? Anda diberkati hari ini. Come on, kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Boleh kita nyanyiin lagu ini sebagai doa kita bersama-sama. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan boleh saya undang kita berdiri bersama-sama. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Kau sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Yes God, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Bapak Ibu Saudara sekalian, boleh kita pejamkan mata kita bersama di akhir ibadah ini.
Kita semua perlu hati-hati dengan tipuan iblis, rumput tetangga lebih hijau. Itu yang merusak pernikahan. Itu yang merusak keluarga. Itu yang merusak pekerjaan. Itu yang merusak banyak aspek kehidupan dalam hidup kita. Tapi hari ini, biarkan kita mau bilang, Tuhan, biar Roh Kudus di dalam kami. Belajar dari Yesus. Engkau bersyukur buat hal yang kecil. Engkau bersyukur buat hal yang besar. Belajar dari Yesus. Engkau do love in action. Waktu kami gak sempurna, Engkau menyirami kami dengan kasih-Mu. Engkau menyirami kami dengan pengharapan. Bahkan sorga merayakan small change di hidup kami. Biar kami mau belajar dari Yesus hari ini. Bersama dengan keluarga kami. Dengan orang di dekat kami. Kami gak saling nyalain. Kami gak saling bandingin. Tapi kami mau saling menyirami. Saling merawat. So we can grow together and fly together. Siapa yang mau itu, angkat kedua tangan kita dimanapun kita berada. Kalau itu spirit yang saudara mau bangun di hatimu, mari yang berdoa dengan bahasa roh, silakan berdoa dengan bahasa roh. Yang lainnya berdoa dengan kata-kata hatimu. Patahkan serangan iblis, patahkan tipu muslihat iblis. Shikirele bahari ala baba barala 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 bahara basi ala babu kiara la bahari barala barala bahari barala barala basi. Oh God, Spirit of God, Jesus, Sharnamo. Kiara la bahari barala bahara bahari barala barala barala. Sikirele bahada bakara la bahada basikira la bahara la bahara la barala baraba. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Terima kasih Tuhan. Tuhan, thank you for today. Thank you for your message. Thank you for your presence. Tiba saatnya kami kembali ke tempat kami masing-masing. Berkati kami berlimpah Tuhan. Kerjakan perkara yang besar dalam hidup kami, jelas dari Yesus saja. Tambahkan pengaruh, kesempatan yang baru, satu tujuan untuk kemuliaan nama Tuhan. Di atas gunung, di bawah lembah, ingatkan kami gak sendirian. Ada tangan Yesus yang genggam dan gendong kami ya Tuhan. Setiap anak-anak-Mu yang bawa persembahan kami, perpuluhan, janji iman, persembahan khusus. Mata Bapa melihat Engkau terlibat di dalamnya, memberkati kami berlipat kali ganda sesuai janji-Mu Tuhan. Pulangkan kami bukan jadi orang yang membandingkan rumput tetangga lagi, tapi orang yang bersyukur, orang yang menyirami, dan orang yang merayakan. Thank you Jesus. Di dalam nama Yesus semua yang diberkati bersama kita berkata, amin, amin, amin. Sampai jumpa minggu depan. God bless us.